Halo sahabat, cerita mengubah waktu itu wabah hidup. Selamat datang di tempat di mana kisah nyata yang penuh luka harapan dan keberanian dihidupkan kembali menjadi inspirasi. Hari ini kami akan membawa Anda menyelami sebuah kisah menggetarkan hati tentang Maya, seorang wanita kaya yang kehilangan segalanya dalam sekejap, dan Raka, seorang pemuda sederhana dari desa kecil yang tanpa sadar menjadi cahaya di tengah kegelapan hidupnya. Sebagai perbenahan our contract dan mulai dari keputusasaan, on perlahan berubah menjadi kisah cinta sejati yang melampaui kekayaan fisik dan masa lalu yang penuh luka. Dari sebuah kontrak tanpa cinta hingga perjuangan melawan takdir. Hingga akhirnya menemukan makna sejati bahwa cinta sejati tidak pernah mengenal syarat. Sebelum kita mulai mengikuti perjalanan luar biasa ini, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan Anda. Share video ini ke teman-teman yang membutuhkan harapan baru dalam hidup mereka dan pastikan untuk subscribe ke channel Cerita Mengubah Hidup agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sekarang mari kita mulai kisah menakjubkan ini. Maya Loren menatap kosong ke arah jendela apartemen megahnya yang menghadap Cakrawala, Jakarta. Di balik kemewahan pemandangan kota yang berkilauan itu, hatinya terasa lebih sunyi daripada ruang kosong di sekitarnya. Kursi roda listriknya nyaris tidak bergerak, hanya sesekali bergetar pelan. Saat ia tanpa sadar menyentuh tuas kendalinya, rambut pirang keemasannya tergerai rapi, namun mata birunya tak lagi bersinar seperti dulu. Seolah semua cahaya dalam dirinya telah padam sejak kecelakaan itu menghancurkan kehidupannya. Dulu dunia Patia adalah pinggung tempat Maya berdiri tegak memancarkan pesona sebagai model internasional yang dielu-elukan. Ia menginjakan kaki di runway Paris, Milan, New York, dikelilingi oleh gemerlap lampu sorot dan tepuk tangan. Tapi semua itu menguap dalam sekejap saat mobil yang dikendarainya tergelincir di jalan basah malam itu menghancurkan. Bukan hanya tubuhnya, tetapi juga semua impian yang selama ini ia bangun. Kedua kakinya tak lagi mampu menopang tubuhnya. Orang-orang yang dulu berlomba mendekat kini perlahan menjauh, membawa pergi perhatian, simpati, bahkan persahabatan yang selama ini ia kira abadi. Sore itu di tengah apartemen yang sepi, namun berlimpah fasilitas mewah. Maya duduk menghadapi Karim, pengacara dan asisten pribadi keluarganya. Meja di antara mereka dipenuhi berkas-berkas profil para pria yang telah disaring berdasarkan kriteria tertentu. Mereka bukan kandidat karyawan atau mitra bisnis. Mereka adalah kandidat suami kontrak. Sebuah ide gila yang lahir dari keputusasaan Maya untuk mempertahankan martabatnya sebagai manusia, bukan sekadar pasien kasihan yang diurus oleh perawat siang malam. Kamu yakin akan tetap melanjutkan rencana ini? Tanya Karim. Nadanya dipenuhi keraguan dan rasa iba. Maya mengangguk, ekspresinya tenang hampir tanpa emosi. Aku tidak mencari cinta, Karim. Aku mencari seseorang yang bisa menghormatiku sebagai manusia. Seseorang yang bisa membuatku merasa hidup, bukan hanya bertahan. Karim menghela napas panjang, lalu tanpa banyak kata membuka laptopnya dan mulai memperlihatkan profil satu persatu. Di layar bergulir wajah-wajah pria dari berbagai latar belakang, pengusaha, artis, bahkan atlet. Semuanya tampan mapan namun terlalu sempurna untuk menjadi nyata. Maya menggelengkan kepala setiap kali Karim berhenti di satu nama, sampai akhirnya sebuah foto sederhana menghentikan gerakan tangannya. Di layar terpampang seorang pria muda berwajah lelah namun tulus. Ia berdiri di depan rumah kayu sederhana mengenakan kemeja kusam dengan senyum kecil yang tampak jujur. Tak ada latar belakang glamour, tak ada pencitraan mewah. Hanya pria biasa dengan tatapan yang berbicara lebih banyak daripada ribuan kata. Dia siapa, tanya Maya, matanya tak beranjak dari layar. Karim memeriksa berkas dengan cepat. Raka usia 25 tahun, tinggal di Magetan, Jawa Timur. Pendidikan terakhir SMA, sekarang bekerja serabutan merawat ibunya yang sakit. Tidak punya catatan kriminal, tidak aktif di media sosial. Maya tersenyum samar, orang sederhana, tidak berpura-pura, tidak mengejar popularitas. Dia bahkan belum tahu tawaran ini, tambah Karim. Belum ada negosiasi, dia bersih, nyaris terlalu polos untuk dunia kita, itu dia, gumam. Maya, mantap, aku ingin dia. Karim menatap Maya seolah wanita di hadapannya baru saja memilih menjatuhkan dirinya ke jurang yang dalam. Tapi melihat keteguhan di mata Maya, ia tahu tak ada gunanya membantah. Dengan berat hati, Karim mulai mengatur perjalanan ke desa kecil, tempat Raka tinggal, membawa serta satu kontrak yang akan mengubah takdir dua insan asing ini selamanya.
Di sisi lain, di sebuah sudut terpencil, Magetan Raka baru saja pulang dari pekerjaan serabutan memperbaiki saluran air warga, tubuhnya basah kuyup, pakaiannya kotor berlumpur, tapi di wajahnya tetap ada ketulusan yang tidak pudar. Di rumah ibunya Busri terbaring lemah batuk kecil, sesekali menyeruak di udara yang tipis. Hutang ke koperasi desa sudah menumpuk, obat-obatan nyaris habis, dan rasa putus asa menggerogoti Raka dalam diam. Ketika malam turun dan jangkrik mulai bersenandung sebuah ketukan pelan di pintu kayu, mereka mengubah segalanya. Di depan berdiri seorang pria berjas rapi memperkenalkan dirinya sebagai Karim, utusan dari Jakarta. Di tangan Karim ada berkas, di matanya ada tawaran aneh yang sulit ditolak, menikahi seorang wanita asing yang lumpuh dalam kontrak resmi sebagai suami formal untuk durasi 1 tahun. Sebagai imbalannya seluruh hutang keluarga, Raka akan dilunasi. Raka mendengarkan dengan kepala menunduk. Tawaran itu menggelitik rasa takut dan rasa ingin tahunya sekaligus. Ini bukan tentang cinta, ini tentang martabat. Tentang memberikan ibunya kehidupan layak yang selama ini hanya bisa ia mimpikan. Tapi, menikahi orang asing, hidup dalam dunia yang sepenuhnya berbeda. Malam itu, setelah ibunya tertidur, Raka duduk di beranda memandangi langit gelap tanpa bintang. Hatinya bergolak, ia tahu ini gila. Ia tahu hidupnya akan berubah selamanya. Namun dalam kegilaan itu ada secercah harapan kecil. Untuk pertama kalinya ada seseorang yang memilihnya. Bukan karena tampang, bukan karena kekayaan, melainkan karena sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang mungkin hanya mungkin adalah alasan mengapa ia dilahirkan ke dunia ini. Dengan tangan gemetar, Raka mengangkat wajah ke langit berbisik dalam doa panjang yang hanya didengar oleh malam. Ia tidak tahu apa yang menantinya di ujung jalan ini, tapi ia tahu ia harus melangkah, meski dengan seluruh ketakutan dan ketidaktahuannya. Karena terkadang di tengah keputusasaan takdir paling ajaib justru sedang menunggu. Langit Jakarta berwarna kelabu ketika Raka tiba di apartemen mewah, tempat Maya tinggal. Langkahnya kaku, sepatunya yang lusuh terasa asing menyentuh lantai marmer yang mengilap. Karim berjalan di depan membimbingnya melalui lorong panjang yang sunyi. Aroma wangi lavender dari diffuser menguar pelan menambah rasa canggung yang menyesakkan dada Raka. Ia merapikan kerah kemeja pinjaman, merasa pakaian sederhananya tidak pantas untuk dunia yang begitu megah ini. Di ruang tamu yang luas, Maya menunggu. Ia duduk di kursi rodanya. Rambut pirangnya disanggul rapi, wajahnya tenang, namun sorot matanya mengandung kelelahan yang sulit disembunyikan. Ketika Raka memasuki ruangan, ia membungkukkan badan dengan sopan tanpa tahu apakah itu sesuai dengan adat di tempat seperti ini. Maya sedikit terkejut lalu tersenyum tipis. Ada sesuatu dalam salam sederhana itu yang membuat hatinya bergetar samar. Seolah dinding-dinding dingin di sekelilingnya retak sedikit demi sedikit. Maya, ucap Maya dengan suara pelan sambil menunjuk dirinya sendiri. Raka mengangguk gugup, lalu memperkenalkan dirinya dengan kata-kata seadanya. Raka, tak ada sambutan resmi, tak ada keramaian. Hanya dua orang asing dari dunia yang berbeda saling menatap dengan rasa canggung yang kental di udara. Setelah pertemuan singkat itu mereka duduk berhadapan. Karim menjelaskan syarat-syarat kontrak pernikahan selama 1 tahun. Tidak ada tuntutan cinta, tidak ada paksaan. Hubungan fisik hanya peran sosial di mata dunia luar. Maya akan memberikan kehidupan layak kepada Raka dan ibunya, dan sebagai gantinya Raka harus menjaga kehormatan. Maya menghormati batasan dan menjaga rahasia perjanjian ini. Raka mendengarkan dengan kepala tertunduk, matanya sesekali mencuri pandang ke arah Maya. Wanita itu tampak rapuh, namun ada kekuatan dalam caranya berbicara, dalam cara ia mempertahankan ketenangan di tengah semua rasa sakit yang harus ia pikul. Ketika Karim bertanya, apakah Raka setuju, ia hanya mengangguk perlahan, mengucapkan istighfar dalam hati, menyerahkan dirinya pada takdir yang kini ada di hadapannya. Esok paginya di sebuah ruangan kecil yang disewa khusus untuk acara ini berlangsunglah akad nikah paling sederhana yang pernah Raka bayangkan. Ia mengenakan baju koko putih bersih dan sarung pinjaman dari Masjid Desa Maya, memakai kebaya sederhana, wajahnya bersih tanpa riasan berat. Di hadapan penghulu dan saksi, Raka mengucapkan ijab kabul dengan suara pelan namun mantap, dengan seperangkat alat sholat dan sejumlah uang tunai sebagai mas kawin.
Ia kini resmi menjadi suami Maya Loren, wanita yang nyaris seluruh hidupnya hanya dikenalnya melalui lembaran kertas dan tatapan pertama yang singkat itu. Selesai akad, tidak ada pesta, tidak ada resepsi, tidak ada ucapan selamat berderet-deret. Hanya keheningan yang terasa berat membungkus mereka seperti selimut yang terlalu sempit. Maya dan Raka kembali ke apartemen kini dengan status yang mengikat mereka dalam hubungan yang lebih dalam daripada sekadar janji di atas kertas. Malam pertama tiba tanpa gemerlap romantisme seperti dalam film. Maya duduk di kamarnya memandangi jendela sementara Raka menetap di kamar tamu yang disiapkan untuknya. Di balik pintu sebelum tidur, Raka berdiri sebentar, mengetuk pelan dan berkata dengan suara hampir berbisik, "Selamat malam Mbak Maya, kalau butuh sesuatu panggil saya." Maya membalas dari dalam, suaranya lemah namun jelas, "Terima kasih Raka," dan malam itu berlalu dalam keheningan. Tak ada pelukan, tak ada kecanggungan fisik. Hanya ada rasa lega aneh yang melingkupi keduanya. Seperti dua orang yang terdampar di pulau asing terikat satu sama lain. Karena keadaan, tapi perlahan mulai belajar bahwa kebersamaan tidak selalu membutuhkan kata-kata. Hari-hari pertama menjadi suami istri tidak semudah yang mereka bayangkan. Setiap gerakan terasa kikuk, setiap percakapan pendek diwarnai jeda panjang yang canggung. Raka seringkali merasa takut berbuat salah. Ia menjaga apapun caraku sopan, selalu meminta izin sebelum masuk ke ruang tamu, menyiapkan sarapan sederhana, membantu mendorong kursi roda Maya tanpa banyak bicara. Ia memperlakukan Maya dengan rasa hormat yang tulus. Bukan karena belas kasihan, tetapi karena ia benar-benar melihat Maya sebagai manusia yang layak dihormati, bukan sebagai tugas atau beban. Maya di sisi lain berusaha keras menahan rasa gugup yang muncul setiap kali Raka berada di dekatnya. Ia terbiasa hidup di dunia di mana semua hubungan diwarnai kepentingan tersembunyi, tapi Raka berbeda. Pemuda desa itu tidak berusaha mengambil keuntungan, ia tidak mencari perhatian. Ia hanya hadir diam-diam seperti batu besar yang kokoh menahan badai. Suatu pagi, Maya terbangun dan menemukan aroma tumisan sayur menguar dari dapur. Dengan rasa ingin tahu, ia mendorong kursi rodanya mendekat dan di sana ia melihat Raka sibuk di depan kompor mengenakan celemek bergambar kelinci yang kebesaran. Tangannya cekatan, sesekali mencicipi bumbu dengan ekspresi serius. Ketika sadar Maya memperhatikannya, Raka tersipu dan berkata, "Maaf ya Mbak, saya cuma bisa masak makanan kampung." Maya tertawa kecil untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Tawa itu mengalir murni dari dalam hatinya tanpa beban, tanpa kepura-puraan. Tidak ada kemewahan, tidak ada drama. Hanya kehangatan kecil yang perlahan mencairkan kebekuan di hatinya. Hari demi hari berlalu dan perlahan rasa canggung di antara mereka mulai berkurang. Maya mulai merasa nyaman dengan kehadiran Raka di sekitarnya. Ia belajar bahwa kebahagiaan bukan tentang kemewahan atau kesempurnaan, melainkan tentang kehadiran tulus seseorang yang memilih untuk tetap tinggal meski tanpa janji-janji indah. Dan di balik semua keheningan itu, tanpa mereka sadari, sesuatu yang lebih besar mulai tumbuh. Bukan cinta yang meledak dalam semalam, tapi benih kecil dari sesuatu yang sejati yang sabar menunggu saatnya untuk mekar di antara reruntuhan luka dan ketakutan. Musim berganti perlahan di sudut Jakarta, membawa udara yang lebih hangat dan angin yang lebih ramah. Di dalam apartemen yang dulunya terasa dingin dan sepi itu, kehidupan mulai membentuk irama baru yang sederhana namun bermakna. Maya dan Raka, waifo insan asing yang disatukan oleh perjanjian kertas, mulai menjalani keseharian mereka seperti pasangan sungguhan meskipun dalam hati masing-masing masih tersisa dinding-dinding rapuh yang belum sepenuhnya runtuh. Maya kini tidak lagi merasa canggung meminta bantuan. Ia memanggil Raka untuk sekadar mengambilkan selimut, mendorong kursi rodanya ke balkon saat sore tiba, atau menyiapkan teh hangat di malam hari. Hal-hal kecil yang dulu membuatnya merasa lemah, kini justru menghadirkan rasa nyaman aneh yang menghangatkan hati. Di sisi lain, Raka juga perlahan belajar memahami ritme Maya. Ia tidak pernah bertanya lebih dari yang diperlukan, tidak pernah memaksa Maya untuk berbicara tentang hal-hal yang belum siap ia bagi. Ia hanya ada di sana dengan kehadiran yang kokoh dan menenangkan seperti akar pohon yang diam-diam menguatkan tanah di bawahnya. Suatu sore yang lembab, Maya duduk di balkon dengan secangkir teh di tangan. Ia memandang langit yang perlahan berubah warna menjadi jingga. Kemasan pertanda senja akan segera datang. Raka duduk di seberang membetulkan sebuah pot tanaman kecil yang daunnya mulai layu. Dari sudut matanya, Maya memperhatikan gerak-gerik pria itu.
Cara Raka mengusap tanah dengan penuh perhatian, cara ia memindahkan tanaman dengan lembut, seolah berbicara tanpa kata bahwa di dalam dirinya ada sesuatu yang tak bisa dilihat oleh mata. Kasar ketulusan. Kamu suka merawat tanaman, tanya. Maya pelan memecah keheningan yang nyaman itu. Raka menoleh tersenyum kecil. Dulu di desa saya bantu ibu merawat kebun kecil di belakang rumah, tanam cabai, tomat, sama pisang sederhana, tapi rasanya bahagia lihat tanaman tumbuh. Maya mengangguk pelan, membiarkan kata-kata Raka meresap ke dalam dirinya. Ia berpikir betapa jauh hidup mereka dulu, namun betapa dekat rasa yang kini perlahan menjembatani jarak itu. Ia tidak tahu kapan tepatnya, tapi ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda setiap kali melihat Raka. Sesuatu yang hangat tenang, namun juga menakutkan dalam ketulusannya. Hari-hari berlalu dalam pola yang sederhana namun mengikat. Raka tetap bekerja serabutan untuk mengirim uang ke ibunya di desa, sementara di sore hari ia selalu pulang tepat waktu membawa buah tangan kecil untuk Maya. Kadang hanya sekantong kecil jambu air, kadang sebungkus bakpao hangat, kadang hanya cerita tentang apa yang ia lihat di jalan, dan setiap kali Raka melangkah masuk, Maya merasa dunia di sekitarnya menjadi sedikit lebih berwarna. Pada suatu malam, setelah teman malas tiduran, Maya meminta Raka berteman penonton film lama yang dulu sering ia tonton saat masa-masa kelam pasca kecelakaan. Mereka duduk bersebelahan di sofa layar televisi, menampilkan adegan demi adegan, tapi lebih dari apapun yang ada di layar, Maya justru memperhatikan sosok di sebelahnya. Raka duduk dengan tangan terlipat, sesekali tersenyum malu saat adegan lucu muncul. Ada ketulusan dalam setiap ekspresi kecil itu, sesuatu yang tak bisa dipalsukan. Saat film berakhir, Maya masih duduk diam, enggan bergerak. Ia menoleh ke arah Raka dan bertanya dengan suara serak, "Raka, kenapa kamu selalu sabar denganku?" Raka tampak terkejut dengan pertanyaan itu. Ia menggaruk tengkuknya pelan, berpikir sejenak sebelum menjawab. "Karena saya tahu rasanya merasa sendirian. Dan saya nggak mau kamu merasa sendirian lagi, Mbak." Jawaban itu sederhana tapi menghunjam dalam. Maya merasa ada sesuatu yang mencair di dalam dadanya. Sesuatu yang selama ini ia tahan rapat-rapat. Ia menggenggam jari-jari kursi rodanya erat-erat, mencoba mengendalikan emosi yang bergolak. Tapi air mata tetap jatuh perlahan membasahi pipinya. Raka panik mencoba mencari sapu tangan, tapi Maya mengangkat tangannya menghentikannya. "Tidak apa-apa, Raka. Kadang menangis itu perlu, seperti hujan setelah lama kemarau." Malam itu untuk pertama kalinya Maya membiarkan dirinya menangis tanpa rasa malu. Ia menangisi luka lama, ketakutan yang membelenggu, dan harapan baru yang kini tumbuh diam-diam. Dan Raka tanpa banyak kata, hanya duduk di sampingnya menunggu sampai tangis itu reda, menjadi saksi bisu dari perasaan yang mulai menemukan jalannya. Beberapa minggu kemudian, Maya mengajak Raka berjalan-jalan ke taman kota kecil dekat apartemen. Ini pertama kalinya ia berani keluar rumah tanpa banyak pengawalan. Di sana di bawah rindangnya pohon flamboyan, Maya meminta Raka mendorong kursi rodanya di antara jalur pejalan kaki yang sepi. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang masa kecil. Raka tentang impian-impian kecil Maya yang dulu tak sempat ia kejar. Percakapan mereka mengalir bebas seperti sungai kecil yang tak terbendung. Di tengah taman itu, Maya berhenti meminta Raka duduk di bangku kayu di sebelahnya. Ia menarik napas panjang lalu berkata pelan, "Raka, aku tidak tahu bagaimana perasaanku ini berkembang. Tapi aku tahu satu hal. Sejak kau datang ke dalam hidupku, aku tidak lagi merasa seperti beban. Aku merasa hidup." Raka menatap Maya dengan mata yang jernih penuh pengertian. Ia tidak menjawab dengan kata-kata besar atau janji-janji manis. Ia hanya menggenggam tangan Maya dengan hangat, membiarkan sentuhan itu berbicara lebih banyak daripada ribuan kalimat. Dari genggaman sederhana itu, Maya tahu bahwa di tengah segala ketidaksempurnaan mereka menemukan satu sama lain, bahwa cinta tidak selalu datang dengan kembang api atau denting piano. Kadang ia datang dalam bentuk paling sederhana, kehadiran yang setia, kejujuran yang diam, dan keberanian untuk tetap tinggal, bahkan saat segala sesuatu terasa sulit. Malam itu saat kembali ke apartemen, Maya menulis di buku hariannya sesuatu yang ia takutkan untuk diakui keras-keras. "Aku tidak pernah berharap menemukan cinta di tempat ini, tapi mungkin cinta sejati memang tidak pernah datang sesuai rencana. Ia datang saat kita paling rapuh, dan justru karena itu ia menjadi lebih kuat dari apapun." Beberapa minggu setelah sore itu di taman kehidupan Maya dan Raka,
mulai terasa seperti sebuah harmoni aneh yang perlahan menjadi nyata. Tak ada janji-janji megah yang terucap, tak ada pertanyaan tentang masa depan yang dibahas dengan serius. Namun dalam setiap langkah kecil, dalam setiap tatapan, keduanya tahu bahwa sesuatu yang besar sedang tumbuh di antara mereka. Sebuah rasa yang tak pernah dijanjikan, namun diam-diam menjadi napas yang mereka hirup setiap hari. Namun kehidupan seperti biasa tidak pernah membiarkan segalanya berjalan terlalu mulus. Suatu pagi saat Maya sedang duduk membaca buku di ruang tamu, sebuah paket besar tiba. Di dalamnya terlipat rapi ada surat resmi berstempel Paris dari keluarga angkat Maya di Prancis, yang dulu pernah mengatur seluruh jalannya hidup dari karier hingga masa depannya. Dengan tangan gemetar, Maya membuka surat itu. Baris-baris huruf yang tercetak rapi terasa menampar wajahnya berkali-kali. Mereka menawarkan sesuatu yang hampir mustahil untuk ditolak, sebuah program rekonstruksi saraf canggih. Di Swiss, seluruh biaya ditanggung penuh dengan peluang besar baginya untuk berjalan kembali. Namun di balik tawaran itu tersembunyi syarat yang kejam. Maya harus kembali ke Paris, mengurus nama baik keluarga, dan paling menyakitkan, melepaskan pernikahannya dengan Raka. Maya terdiam lama sekali setelah membaca surat itu. Di luar Faro, anak-anak kecil bermain di jalanan, tawa mereka riang seolah dunia tidak sedang berguncang. Di dalam dada Maya sesak oleh gelombang emosi yang sulit ia kendalikan. Ia menginginkan kesempatan itu. Dalam hatinya yang terdalam, ia masih bermimpi bisa berdiri, berjalan, berlari, tapi harga yang harus ia bayar terasa terlalu mahal. Kehilangan Raka berarti kehilangan satu-satunya tempat di dunia yang kini ia anggap rumah. Maya tidak langsung menceritakan surat itu kepada Raka. Ia menyimpan surat itu dalam laci meja kerjanya, seolah berharap jika tidak dibicarakan, maka pilihan itu akan menghilang dengan sendirinya. Tapi setiap malam saat melihat Raka sibuk di dapur kecil mereka atau ketika mendengarnya berdoa, khusyuk di ruang tamu, rasa bersalah menggerogoti dirinya. Ia merasa terjebak di antara keinginan untuk mengejar mimpi lama dan ketakutan kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar melihatnya sebagai manusia, bukan proyek amal. Beberapa hari berlalu dalam kegelisahan yang senyap. Sampai akhirnya pada suatu malam hujan, Maya memanggil Raka duduk di ruang tengah, wajahnya serius, matanya memantulkan keraguan yang dalam. "Raka, aku perlu bicara," katanya dengan suara pelan. Raka yang sedang membersihkan sisa makan malam segera mendekat dan duduk di hadapannya, menatap penuh perhatian. Maya menunduk memainkan jari-jarinya gugup. "Ada tawaran dari keluargaku di Paris operasi. Kemungkinan aku bisa berjalan lagi, tapi..." Raka menunggu sabar, tidak memotong. "Tapi mereka ingin aku meninggalkan semuanya di sini, termasuk kamu untuk sesaat." Hanya suara hujan deras di luar yang terdengar. Raka menatap Maya, mencoba membaca semua ketakutan dan kesedihan yang bergejolak di wajah wanita itu. "Kalau kamu ingin pergi, aku mengerti," kata Raka. Akhirnya suaranya serak menahan emosi. "Aku tidak akan menahanmu. Aku ingin kamu bahagia dengan atau tanpa aku." Maya merasa dadanya pecah oleh jawaban itu. Betapa mudahnya pria ini melepasnya, bukan karena tidak peduli, tapi justru karena mencintainya terlalu dalam. Maya menggeleng cepat air mata, mulai mengaburkan pandangannya. "Aku tidak mau bahagia tanpa kamu. Raka, aku takut, aku ingin sembuh, tapi aku juga tidak mau kehilangan apa yang sudah aku temukan di sini di kamu." Raka mendekat, menggenggam kedua tangan Maya dengan hangat. Matanya bergetar penuh rasa sakit yang ia tahan keras-keras. "Kamu tidak harus memilih, Maya. Kita akan cari cara. Kita akan berjuang bersama. Aku janji." Malam itu Maya menangis dalam pelukan Raka, bukan karena ketakutan, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya ada seseorang yang tidak memaksanya memilih antara dirinya sendiri dan kebahagiaan orang lain. Ada seseorang yang memilih tinggal, bahkan saat badai mengamuk di sekeliling mereka. Hari-hari berikutnya diisi dengan perencanaan diam-diam. Maya menghubungi seorang sahabat lamanya di Jakarta, seorang Dr. Seraf, untuk mencari alternatif pengobatan di Indonesia. Tak disangka video singkat yang pernah ia unggah ke media sosial tentang perjuangannya bersama Raka mulai viral, menarik perhatian banyak orang, termasuk dokter spesialis ternama yang menawarkan bantuan. "Kami ingin membantu tanpa syarat, tanpa harus meninggalkan siapapun," kata dokter itu dalam panggilan video. Maya hampir tidak percaya telinganya. Raka yang mendengarkan dari samping tersenyum lega, menggenggam tangannya erat. "Lihat kan," kata Raka.
Pelan Tuhan selalu punya jalan buat orang yang berani memilih cinta. Maya menjalani berbagai pemeriksaan intensif. Harapan perlahan tumbuh seperti tunas kecil yang mereka setelah badai panjang. Raka selalu setia mendampinginya, menuntunnya melewati sesi terapi yang melelahkan, memegang tangannya saat ia jatuh, membisikkan semangat saat ia merasa ingin menyerah. Dan di satu pagi yang cerah di ruang terapi kecil berbau antiseptik, Maya berdiri, kakinya gemetar, tubuhnya berkeringat dingin, tapi ia berdiri. Perlahan satu langkah, dua langkah, dan kemudian sebuah tawa pecah. Dari bibirnya diiringi tepuk tangan kecil dari terapis yang mendampinginya. Raka berlari menghampiri matanya berkaca-kaca dan tanpa banyak kata memeluk. Maya erat-erat. Aku bangga sama kamu, bisiknya, suaranya bergetar. Maya membalas pelukan itu dan di dalam hatinya ia berjanji tidak akan pernah lagi membiarkan ketakutan atau masa lalu merampas kebahagiaan yang dengan susah payah telah ia temukan bersama pria sederhana ini. Mereka pulang ke rumah dengan langkah baru, langkah yang bukan hanya milik Maya tapi milik mereka berdua. Langkah yang dilahirkan dari keberanian, kepercayaan, dan cinta yang tak mengenal syarat. Di beranda rumah sederhana itu, di bawah langit senja yang merona, Maya dan Raka duduk berdampingan saling menggenggam tangan. Apapun yang terjadi, nanti kita jalan bareng. Ya, bisik Maya. Raka tersenyum menatap wanita yang kini bukan lagi sekadar istri kontrak, tapi bagian dari jiwanya. Kita jalan bareng sampai akhir hayat, jawab Raka pelan. Dan di bawah langit yang perlahan gelap, dua hati yang dulunya penuh luka, kini berjalan berdampingan menulis kisah baru. Kisah tentang keberanian, memilih cinta di tengah segala ketidakpastian dunia. Beberapa bulan berlalu setelah Maya mampu berdiri dan berjalan perlahan dengan tongkat bantu. Setiap langkah kecilnya adalah hasil dari ribuan tetesan keringat, dari rasa sakit yang membakar di otot-otot yang lama tertidur, dan dari dukungan tanpa henti yang diberikan Raka di setiap detik perjuangannya. Di balik senyum sederhana Raka ada ribuan doa yang dipanjatkan dalam diam. Ribuan kali keyakinan yang ia tanamkan bahwa Maya mampu, bahwa mereka mampu. Kehidupan mereka mulai menemukan ritme baru. Maya yang dulu menghabiskan hari-harinya di balik jendela apartemen mewah kini berani berjalan menjusur jalanan kecil di sekitar rumah kontrakan sederhana mereka. Ia belajar naik motor kecil bersama Raka ke pasar tradisional, menawar sayur segar sambil tertawa malu-malu ketika ibu-ibu penjual menggoda mereka sebagai pasangan muda yang baru menikah. Ada kehidupan yang bersemi dalam setiap senyuman itu, kehidupan yang dulu sempat ia kira hilang selamanya. Di sore-sore yang cerah mereka duduk di bawah pohon mangga di halaman belakang rumah. Raka membangun bangku kayu kecil dari sisa papan bekas. Dan Maya sering membawakan dua cangkir teh hangat untuk dinikmati bersama. Di tempat sederhana itu, mereka berbicara tentang masa depan. Bukan tentang mimpi-mimpi mewah yang mengawang-awang, tapi tentang keinginan kecil yang nyata, membuka sebuah taman bunga kecil, mengajar anak-anak membaca, mungkin suatu hari nanti membangun sebuah keluarga kecil mereka sendiri. Suatu malam saat bintang-bintang bertebaran di langit yang jernih, Maya memberanikan diri membuka buku hariannya kepada Raka. Ia membacakan halaman demi halaman tulisan yang penuh rasa takut, rasa kehilangan, dan akhirnya rasa cinta. Dengan suara bergetar, ia membaca, "Aku pernah takut tidak akan pernah dicintai lagi, tapi Tuhan mengirimkanmu bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai pengingat bahwa aku pantas untuk bahagia." Raka mendengarkan dalam diam, matanya basah oleh air mata yang tak bisa ia tahan. Ia menggenggam tangan. Maya erat-erat membisikkan di telinganya, "Kamu bukan cuma pantas bahagia, kamu adalah alasan kenapa aku percaya bahwa dunia ini masih punya keajaiban." Seiring waktu, berita tentang kisah Maya dan Raka menyebar lebih luas. Banyak media lokal yang tertarik untuk mengangkat cerita mereka, namun Maya menolak segala bentuk sorotan berlebihan. Ia tidak ingin cintanya menjadi konsumsi umum, tidak ingin perjuangan mereka dipelintir menjadi sekadar kisah inspirasi musiman. Baginya cinta, mereka suci, karena sederhana, karena lahir dari tempat yang tidak banyak orang lihat, dari luka, dari kehilangan, dan dari keberanian untuk tetap mencintai. Meski dunia pernah mengkhianati. Mereka memulai usaha kecil di desa, membuka sebuah taman bunga sederhana. Maya yang mendesain, memilih tanaman, menulis label kecil penuh cinta di setiap pot. Raka yang membangun petak-petak tanah, membuat rak kayu, menyiram bunga-bunga setiap pagi sebelum matahari tinggi. Setiap tanaman yang tumbuh adalah simbol dari perjuangan mereka, perlahan penuh ketekunan.
tapi pasti menuju keindahan yang abadi. Tidak lama kemudian mereka juga membuka rumah baca kecil untuk anak-anak di desa. Raka mengajar membaca dan berhitung, sementara Maya mengajarkan bahasa Inggris sederhana dan menggambar tawa anak-anak mengisi rumah itu membanjiri setiap sudut dengan kehidupan tua harapan baru. Maya bahwa seakan pasannya barrio salam mata polos anak-anak yang memandangnya bukan sebagai wanita lumpuh, bukan sebagai bule kaya, tetapi sebagai guru yang sabar dan penuh kasih. Di suatu sore yang tenang saat Maya duduk di bawah pohon dengan buku catatan di pangkuannya, Raka datang membawa sebuket bunga liar. Ia berlutut di hadapan Maya membuat wanita itu tertawa kecil. "Apa yang kamu lakukan?" "Kak," tanya Maya geli. Raka mengusap tengkuknya dengan canggung. "Dulu kita menikah tanpa lamaran, tanpa pesta, tanpa apa-apa. Hari ini aku ingin memperbaikinya." Dengan tangan yang sedikit gemetar, Raka mengeluarkan sebuah cincin sederhana dari kantongnya. Bukan berlian mahal, hanya cincin perak dengan ukiran kecil bergambar bunga mangga pohon tempat mereka sering berbagi mimpi. "Maya, maukah kamu menikah denganku? Bukan karena kontrak, bukan karena kewajiban, tapi karena aku mencintaimu sepenuh hatiku." Maya menutup mulutnya dengan tangan menahan air mata haru yang mulai tumpah. Ia mengangguk cepat berkali-kali lalu memeluk Raka erat. "Ya, aku mau menjadi istrimu, bukan karena kontrak, bukan karena terpaksa, tapi karena aku mencintaimu." Di bawah langit jingga yang perlahan berubah menjadi ungu, mereka berdua berpelukan membiarkan dunia berputar tanpa peduli, karena untuk pertama kalinya mereka tahu mereka tidak lagi berjuang sendirian. Beberapa bulan kemudian mereka mengadakan syukuran kecil di taman bunga milik mereka, hanya keluarga tetangga dan anak-anak dari rumah baca yang datang. Tidak ada gaun pengantin mahal, tidak ada catering mewah, hanya tumpeng sederhana, bunga segar dan tawa yang tulus memenuhi udara. Maya berjalan perlahan dengan bantuan Raka menuju altar kecil yang dibuat dari kayu bekas. Dengan suara bergetar mereka mengucapkan janji setia, kali ini bukan di atas kertas, tapi di hadapan keluarga kecil mereka dan di hadapan Tuhan. Dalam pidato singkatnya Maya berkata, "Cinta sejati bukan tentang kesempurnaan. Cinta sejati adalah tentang memilih untuk tetap tinggal. Bahkan saat dunia memberi kita 1000 alasan untuk pergi. Dan aku bersyukur Tuhan memberiku kamu, Raka." Tepuk tangan bergemuruh, anak-anak kecil berlari membawa bunga liar, melemparkannya ke udara, menciptakan hujan bunga yang fine. Malam itu setelah semua tamu pulang, Maya dan Raka duduk di beranda memandang bintang-bintang yang berkelip malu-malu di langit desa. "Aku bahagia," kata Maya, kepalanya bersandar di bahu Raka. "Aku juga," jawab Raka menggenggam tangan Maya. Dan di dalam keheningan malam itu mereka tahu bahwa meskipun hidup tak pernah sempurna, mereka telah menemukan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang dibangun dari keberanian, pengorbanan, dan cinta yang tumbuh. Bukan dari apa yang mereka miliki, tapi dari siapa mereka memilih untuk tetap saling genggam dalam perjalanan hidup ini. Karena pada akhirnya kebahagiaan bukan tentang seberapa jauh kita berjalan, tetapi tentang siapa yang berjalan di samping kita. Dan Maya tahu selama Raka di sisinya, ia tidak pernah takut lagi untuk melangkah.